Baik, terima kasih Mbak Nur. Kita ketemu lagi ya. Setelah membahas tentang artikel, sekarang kita membahas lagi tentang buku gitu ya. Khususnya buku ajar di profesi keguruan atau profesi pendidik. Jadi begini, mahasiswa keguruan itu salah satu mata kuliah yang harus dan wajib ditempuh itu adalah profesi keguruan. Sebelum dia nanti menempuh jadi gini, ada mata kuliah sebagai salah satu mata kuliah prasyarat seperti itu. Nah, kalau kita ngomong profesi keguruan berarti kan profesi sebagai seorang guru. Maka kalau ngomong profesi guru itu berarti ada 4 kompetensi yang wajib dipahami, itu seperti itu. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional, ada kompetensi sosial, dan ada kompetensi profesional ya. Tadi profesional, pedagogik, profesional, sosial, dan juga personal, itu seperti itu. Nah, 4 kompetensi ini menjadi satu kesatuan nih. Kalau mau jadi guru itu 4 kompetensi itu harus dikuasai gitu ya. Nggak boleh enggak gitu ya. Nggak boleh kurang salah satu ya. Nggak boleh. Ya. Sudah syarat itu gitu ya. Jadi guru harus ngerti 4 kompetensi itu. Nggak boleh ditawar gitu. Nah, itulah kemudian harus ada buku ajar supaya mahasiswa atau calon guru itu memahami sesungguhnya peran dan tugasnya dia jadi guru itu apa sih. Kalau dulu itu kan zaman tahun saya jadi guru 95 itu ya, orang jadi guru itu langka gitu ya. Tapi begitu muncullah sertifikasi nih gitu ya, semuanya berbondong-bondong menjadi guru. Gak apa-apa sih, bagus ya. Berarti kan pendidikan di Indonesia ini diawali dari orang-orang yang senang menjadi seorang pendidik gitu ya. Nah, itu seperti itu sih, Mbak Nur. Terus kemudian kita bicara mengenai profesi keguruan itu sendiri dengan 4 kompetensinya, maka kemudian selain itu, maka kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi seorang guru itu menjadi profesional dalam pekerjaannya? Oke, gini, kita bahas ke 4 kompetensi terlebih dahulu ya. Pertama kita ngomong kompetensi personal atau kepribadian nih gitu ya. Jadi kalau ngomong kepribadian, intinya guru itu tidak boleh sakit. Sakit apa ya gitu ya. Sehat mental, jiwa dan raganya dulu, karena dia akan berhadapan dengan peserta didik. Jadi pribadi yang begini loh ya. Saya itu kalau jadi emak, ibu gitu ya. Dengan jadi guru itu, kalau sudah jadi guru itu beda. Kalau sudah anak ke kita itu sudah tahu model-model orang tuanya, sehingga cara mendidiknya pun juga pasti saya akan berbeda ketika saya berada di sekolahan. Sama dengan halnya saya kalau selalu ngomong sama mahasiswa itu begini loh. Kalau kamu itu sudah masuk ke sekolahan, maka kamu itu kayak artis, peranmu sebagai seorang guru. Bukan lagi menjadi pribadi kamu yang di rumah nih, ketemu suamimu atau ketemu anakmu, ya memang itu dirimu sendiri. Tapi ketika menjadi guru, semua kepribadian itu kita itu model dilihat, gitu ya, dilihat. Pemenang ngajar anak TK, guru nih bengok, anaknya melok bengok gitu. Gurunya suka senyum, muridnya juga suka senyum, gitu loh, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kepribadian. Jadi kepribadiannya itu stabil, gak baperan, gitu ya. Gak kayak sekarang yang kalau bahasanya adalah jiwa stroberi, gitu ya. Terus mutungan, gitu ya. Kita mantapkan lagi sakjane saya jadi guru itu tujuannya apa sih, gitu loh. Nah, jadi kepribadian itu yang menjadi salah satu faktor kompetensi
karena dia akan membawa anaknya orang. Lah nek dia belum tahu nih memperbaiki dirinya sendiri, bagaimana nih kita mau memperbaiki anak didik kita? Kita nggak tahu nih cara ngajari diri kita sendiri, kita gimana caranya ngajari anaknya orang? Saya selalu bilang seperti itu mahasiswa. Jadi nek kamu mau bereksperimen tentang dirimu, ya sekarang aja waktu jadi mahasiswa gitu. Kalau sudah kamu masuk ke sekolahan, jadilah seorang guru. Karena bagaimanapun guru itu dilihat, guru itu panutan. Kamu di kelas ketemu dengan temanmu guyu cekakaan, kalau kamu ketemu dengan di kelas, apa iya kamu ketahuimu seperti itu? Etika kan harus tetap dijaga ya. Terus kita di sekolah Islam nih gitu ya. Kamu dengan temanmu di kelas, nek ketemu dengan lawan jenis ceplek-ceplek gitu ya. Wah, ya apa gitu ya. Tapi ketika di sekolah Islam, apa iya itu dilakukan? Maka kan ya harus sadar gitu loh. Oh, saya itu seorang guru cerminan gitu loh. Nah, kalau pemikiran saya seperti itu ya. Karena kita ngomong kompetensi kepribadian itu seperti itu. Terus kemudian arif dan lain sebagainya itu sesungguhnya kembali lagi sih. Jadi guru yang istilahnya dia sudah tahu saya itu guru, saya itu akan menjadi satu model, saya tahu harus bagaimana ke anak-anak. Ya waras dulu gitu ya. Jangan masalah rumah dibawa ke sekolahan. Selesai wes, nek kayak ngono ngamuk aja pasti nih kan gitu ya. Kalau rumah sekolahan gitu. Terus kemudian kita ngomong kompetensi pedagogik. Itulah kenapa guru harus sekolah S1. Kenapa di S1 akan diajari mata kuliah bagaimana membuat perencanaan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, membuat media pembelajaran. Itu seperti itu. Nah, itu kompetensi itu harus sudah bisa dimiliki oleh guru. Ketika guru gak bisa nggak perencanaan pembelajaran gimana? Sama dengan halnya dokter gak bisa nulis resep dong. Itu seperti itu. Karena itu adalah salah satu perkara. Kemudian ada perdebatan guru terlalu banyak administrasi. Minimal bikinlah satu perencanaan yang simple gitu loh. Supaya kita tahu, kita itu mau mengajar itu kan harus ada perencanaan. Jangan sampai masuk ke kelas gurunya banyak cerita nih tentang kesuksesannya, tentang tetangganya. Lupa nih materinya tentang apa. Ada nggak guru di Indonesia yang seperti itu? Saya nggak tahu ya. Semoga nggak ada ya. Moga dijawab sendiri. Nah, sehingga waktu itu habis. Kenapa? Karena dia nggak tahu dia itu mau ngajar apa. Dia maunya ke anak-anak itu C berapa, C1, C2. Apa itu Bu? C kognitif gitu ya, taksonomi belum. Kognitif 1, kognitif 2, afektif berapa, psikomotor berapa. Supaya ketika masuk ke kelas dia benar-benar siap. Siswa saya itu mau saya bawa kemana, dan dia sudah tahu siswa saya itu inputnya seperti apa. Nah, itulah kenapa ada juga mata kuliah psikologi pendidikan, psikologi belajar. Nah, itu seperti itu salah satunya. Kemudian kalau kita ngomong kompetensi sosial, guru itu mau tidak mau itu akan bersentuhan dengan orang lain, dengan masyarakat ya. Kebayang nggak gurune nek ala selebritis sing hobine ngelwabrak uang terus kan seperti itu ya. Maka komunikasi ini harus dijaga karena dia akan ngomong dengan orang tua, ngomong dengan kepala sekolah, ngomong dengan teman sejawat, ngomong dengan waka-waka kurikulum, etika gitu loh. Nah, artinya ini adalah salah satu bagian kompetensi bagaimana dia sebagai makhluk sosial bisa hidup bersama dengan keberagaman yang ada. Itu seperti dimanapun dia ditempatkan, itu seperti itu ya. Nah, itulah kemudian ada hubungannya kan tadi dengan kepribadian. Maka waras dulu, saya selalu bilang waras itu jangan digabungkan antara persoalan pribadi dengan ketika di kelas. Jangan dihubungkan dengan persoalan di rumah dengan dia di sekolahan, itu seperti itu. Kemudian kita ngomong kompetensi kepribadian sudah, pedagogik sudah, kemudian apa ini tadi yang barusan ini adalah sosial sudah gitu ya. Dia bagaimana bermasyarakat juga, karena ngomong dengan orang tua, kembali lagi karena saya juga orang tua gitu ya. Orang tua ini juga kita nggak tahu kepribadian masing-masingnya. Tapi ketika dilaporkan anak nih, nah ada yang bisa paham, ada yang nggak paham, malah salah terima. Jadi bentuk komunikasi ini juga memang harus dipelajari oleh seorang guru, sehingga guru nggak bisa asal melaporkan. Lihat dulu kondisi orang tuanya, saya selalu seperti itu. Sepermasalah apapun dengan anak itu adalah tanggung jawab kita bersama, gitu loh.
Dan orang tua juga tidak boleh, tak tetepno sekolah, wis aku dhewe repot ngurusi anakku. Lah sampean dhewe gak ngerti carane ngurusi anak, apa meneh aku kan gitu ya. Di sekolah yang ketemu hanya berapa jam. Nah, tetapi kan dengan kita bisa bersama, komunikasi yang baik, maka disitulah muncul yang namanya satu kerjasama yang baik bagaimana menjadikan sekolahan atau anak ini sesuai dengan harapan bersama gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi apalagi ya, profesional. Ada kompetensi kepribadian, ada profesional, ada pedagogik, itu seperti itu ya. Nah, sekarang kita ngomong yang terakhir yang profesional gitu ya. Kepribadian itu kan personal, pedagogik, sosial, profesional. Nah, pertanyaan tadi di profesional. Bagaimana sih menjadi guru dengan kompetensi profesional? Itu seperti itu. Kalau kita sudah ngomong profesional, itu seperti itu ya. Profesional ini adalah satu sikap di mana dia memahami betul atas profesinya itu, dia tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau sekedar membuat perencanaan pembelajaran sampai dengan evaluasi pembelajaran itu belum bisa dikatakan profesional. Kenapa? Karena apakah ketika proses membuat itu hanya kopas, ataukah dia memang sudah mengidentifikasi kebutuhan siswanya atas materi tersebut dengan kondisi siswanya. Itu seperti itu. Sehingga materi apa yang harus disuguhkan di situ supaya secara visual anak-anak itu memahami, secara audio anak-anak itu ngerti dan seneng. Seneng ya, gitu ya. Karena nih anak itu sudah nggak seneng dengan pelajaran itu karena gurunya gitu ya. Maka pelajaran itu jadi awangel kabeh. Jadi momok. Benci matematika, gitu ya. Nah, apakah gurunya menakutkan? Bisa jadi saking angele, gurune ngajari gak iso-iso, terus kemudian muridnya ini stres gitu ya. Nah, sesungguhnya ini yang jadi permasalahan bersama. Sakjane gurunya sudah baik nih gitu ya, tapi anaknya sudah ketakutan sendiri. Nah, maka itulah bukan tadi saya bilang ada satu strategi atau model pembelajaran yang harus dipahami oleh guru. Kemudian kalau kita ngomong lagi profesional, guru itu mau tidak mau terhubung dengan TPEK, teknologi pedagogik content knowledge. Artinya ketika guru secara teknologi, dia itu benar-benar menguasai teknologi. Dalam artian ketika menyajikan PPT dia gunakan Canva lah, itu seperti itu. Dia paling tidak iso CapCut lah, misalnya seperti itu ya. Atau minimal dia iku iso video dewe dengan HP-nya, misalnya seperti itu ya. Instagram dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk pembelajaran, itu seperti itu. Menguasai itu gitu ya. Kemudian ketika content knowledge itu seperti itu, dia menguasai betul materi yang diberikan ke siswa dengan strategi atau model pembelajaran apa yang tepat. Kapan sih digunakan project based learning? Kapan sih digunakan problem based learning? Kapan sih saya itu banyak bicara di kelas? Kapan sih saya akan diam dan mendengarkan anak-anak? Gitu ya. Kapan sih saya memberikan kesempatan siswa saya? Nah, maka disitulah proses profesional karena dia mampu menjadi seorang fasilitator di kelas. Fasilitator. Tentunya ngomong ini ketok enak gitu ya Mbak ya. Tapi ketika melakukan itu bukanlah hal yang mudah. Karena proses guru itu harus paham siswa dengan berbagai macam karakteristik anak supaya dia tahu bagaimana mengkomunikasikan dan mengelola kelas. Karena proses terberat menjadi seorang guru itu adalah mengelola kelas. Anak-anak itu ya, pemenang SD, kene ngomong kono lapo, itu seperti itu ya. Terus tidak semua murid kita itu mendengarkan. Kalau jenengan lihat di internet dan sebagainya, guru ngajar murid itu bisa berdiri dari depan, terus meja gurunya disaduk gitu seperti itu ya. Nah, nek gurunya nggak waras, langsung kan refleks emosi itu kan muncul ya Bu ya. Tapi karena gurunya waras, dia cukup melihat anak itu. Kamu itu maunya apa? Gitu seperti itu. Karena dia mencoba memahami ini nih siswaku gitu ya. Tapi permasalahannya kita manusia, Mbak, gitu ya. Kadang ono emosi itu yang muncul gitu, yang itu yang harus kita pahami bersama. Tetapi sejauh mana secara profesional itu bisa dikemas semuanya. Makanya saya bilang
nek wis niat dadi guru gitu ya, nek wis niat jadi guru, pahami nih sampean itu akan menjadi model apapun itu, model yang asik diajak ngomong, guru yang aku suka dengan guru ini karena kalau dia ngomong jelas gitu. Aku nek ketemu sama guru ini deg-deg, tapi aku sebenarnya baik-baik saja sama dia. Misalnya seperti itu ya. Nah, itulah yang memang satu kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Satu lagi ya, guru itu gak oleh baperan. Itu seperti itu. Sidik-sidik baper. Akhirnya muridnya ngomong apa, dia marah-marah nih sama muridnya hanya karena dia punya masalah rumah yang nggak selesai. Sampai di kelas dia bawa, harusnya sudah cuci otak sampai kelas ya, sudah saya. Tapi kan kita manusia ya Mbak ya, pasti hal-hal itu ada. Makanya kan literasi gitu ya, baca supaya kita ngecas posisi kita sebagai guru itu harus seperti apa sih. Nah, dengan cara apa? Ya itu tadi, lihat YouTube tentang motivasi sebagai seorang guru, lihat tentang kondisi anak-anak kita sekarang seperti apa. Nah, itu sih yang selalu saya pesan sama mahasiswa. Jadi jadilah guru yang memang karakteristiknya seperti apa, itu seperti itu ya. Maka itu sesuaikan supaya kita bisa membuat anak-anak itu sekolah nyaman. Kan gitu ya. Kayak kita kalau kerja butuh apa Pak? Mbak Nur gitu ya. Nyaman ya Mbak Nur ya. Nyaman itu dibangun dari komunikasi, saling memahami, tahu job desk-nya, tahu saya ini posisinya di sini, dia di sini. Tugas saya seperti ini. Itu posisi yang kita nyaman. Sama dengan di lingkungan kelas. Bagaimana anak-anak itu nyaman. Dia tidak merasa takut di sekolahan sekalipun dia tidak bisa. Tidak takut itu maksudnya enggak apa-apa, guruku nanti pasti ngajari saya seperti itu. Nah, itu seperti itu. Tadi kan kita bicara mengenai nilai ideal ya, mengenai kompetensi yang harus dimiliki. Betul. Tapi kemudian praktek lapangannya seperti apa? Bagaimana kemudian guru ini menetapkan profesionalitasnya dalam bekerja, terutama dalam dunia pendidikan. Kemudian dia paham betul bahwa kemudian mendidik itu kan tidak mudah gitu. Oke. Ya, maka kemudian harus seperti apa? Kemudian dalam proses ideal ini kemudian supaya dia nyambung gitu. Oke. Kita ngomong profesi guru. 4 kompetensi harus dikuasai oleh guru gitu ya, atau calon guru khususnya. Supaya dia memahami kalau sudah jadi guru itu harus dikuasai betul. Karena kalau mau sertifikasi itu ada minta tanda tangan teman sejawat Mbak Nur, minta tanda tangan pimpinan dan seterusnya, itu seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi bagaimana ya? Apakah ada permasalahan? Pasti banyak. Di sekolahan itu banyak hal kejadian seperti itu. Contoh, merasa senior nih, kemudian tidak disiplin waktu. Merasa senior nih, kemudian semua pekerjaan dikasihkan ke juniornya aja deh gitu ya. Terus merasa senior nih, dia boleh bersuara lebih keras misalnya seperti itu. Merasa senior nih, dia tidak harus nih menjalankan terkait dengan membuat perencanaan dan lain sebagainya. Permasalahan seperti itu banyak gitu ya. Jadi kalau saya ngajar atau memberikan pelatihan di mana guru-guru itu masalah-masalah seperti itu ada. Maka seperti ini, sebuah sekolahan itu kan sistem ya. Maka itulah pentingnya peran kepala sekolah. Gitu ya. Karena apa? Kalau guru ini tidak masuk ke dalam kerangka kinerja, gitu ya, maka yang terjadi sakarepe dhewe, gitu ya. Nah, maka disitulah pentingnya sebuah peran kepala sekolah, kemudian dengan aturan-aturan terkait dengan kinerja guru. Nah, terkait dengan kompetensi supaya dia benar-benar profesional dan lain sebagainya, itulah kemudian kenapa ada penilaian. Kan gitu ya. Guru si A ini gaptek, guru si B iki pinter tapi telatan gitu ya. Guru C iki sidik-sidik ngamuan dan lain sebagainya, tetapi wis ngono gak tau nggih RPP dan lain sebagainya. Ini harus disikapi seperti apa? Nek guru dengan guru gegeran Mbak Nur gitu ya. Tetapi maka disitulah
pentingnya peran pimpinan yang ada di sekolahan, baik itu wakak kurikulum, kepala sekolah, yang kemudian kita berbicara bersama bahwasanya kalau kompetensi pedagogik itu penilaiannya seperti ini loh, karena ada yang namanya rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu salah satunya ada kemampuan literasi, kemudian termasuk kualitas pembelajaran. Kebayang nggak kalau nggak 4 ini? Nah, maka kontrolnya ada di kepala sekolah. Tetapi kembali lagi, human error itu pasti ada. Maka tugasnya pimpinan di situ ya. Untuk meminimalisir. Ya, meminimalisir dan membuat satu keputusan diapakno gitu seperti itu. Dibina dengan cara seperti apa? Nggih. Agar terjaga. Tapi masalah pasti ada. Nggak ada cerita, sudah dimanapun pasti ada itu human error yang seperti itu gitu ya. Nah itu tetapi apakah bisa dikatakan dia tidak profesional? Permasalahannya dia tersertifikasi, permasalahannya dia juga baik-baik saja di tempat kerja kan seperti itu ya. Nah tapi kan kembali lagi, sekolahan punya rapor pendidikan, kepala sekolah punya penilaian. Lepas dari apapun pribadi setiap orang tersebut, karena penilaian teman seperti ini minimal sudah ada minimalisir. Tapi masalah seperti itu pasti ada, minimal sudah diminimalisir. Jangan sampai sekolahan besar remuk gara-gara ya itu tadi. Paham. Jadi bagaimana menjaga sebuah profesionalitas ini ya, itu tidak cuma sekedar bentuk tanggung jawab pribadi, tapi kemudian juga lingkungan sekitar juga ikut menjaga sebuah profesionalitas dari para pendidik ini. Betul, jadi profesional supaya iso teknologi ikutkan pelatihan. Betul. Bermasalah nih di sini ya digunakan aja apa itu namanya yang pelatihan terkait dengan emotional quotient itu seperti ya ESQ misalnya seperti itu ya. Terus kemudian ada pelatihan lagi tentang apa, pelatihan lagi tentang apa. Tapi setiap kali memberikan pelatihan tagih. Jangan selesai pelatihan tidak ditagih, maka kadang sekedar kita datang selesai. Selesai. Tapi kalau tagih supaya ada perubahan, membawa dampak lah, itu seperti itu. Betul, sehingga nanti kan imbasnya itu kan ke siswa. Masyarakat sekarang itu kan pinter-pinter. Sekolah nang kono enak, gurunya itu perhatian banget. Sekolah di sana gimana? Gurunya di sana Masya Allah, bagaimana mengajarkan adab ke anak luar biasa. Nah, itu asik sekali itu kalau mendengarkan seperti itu ya. Sekolah di sana, sarana prasarananya bagus. Nah, itu beda lagi ya karena sudah menyiapkan sarana prasarananya. Tapi bagaimanapun biasanya kompetensi guru yang dipertaruhkan gitu ya. Sekolahan itu biasa-biasa saja, tapi muridnya banyak. Ternyata apa? Gurunya. Jadi guru sebagai human capital ya. Ya betul, salah satunya. Guru sebagai human capital yang kemudian seharusnya itu yang diunggulkan ya. Betul. Yang harus benar-benar dijaga profesionalitasnya. Betul, karena itu tadi anak-anak orang tua sekarang itu yang dicari adalah sekolahan yang bisa menumbuhkan karakter buat anaknya. Itu seperti itu. Kalau sarana itu kan cuma mendukung. Sarana bagian yang mendukung. Dan orang tua sekarang berani bayar mahal loh Bu, untuk menyekolahkan anaknya gitu ya. Satu, dia butuh kualitas, butuh kuantitas. Karena orang tua sekarang kan rata-rata pekerja semua, suami istri gitu ya. Nah itu seperti itu, sehingga profesi seorang guru itu harus dijaga dengan 4 kompetensinya, dengan etika, kode etik gitu ya, yang memang ya itu yang kontrolnya nanti adalah di pimpinan gitu sih. Terima kasih Bu Ida, menarik sama-sama Mbak Nur. Profesi keguruan, yang saya pikir profesi keguruan ini tidak bisa digantikan ya, walaupun kemudian ada perkembangan teknologi AI terutama, tapi tetap mendidik itu sebuah proses yang panjang. Betul. Dan itu tidak bisa dilepaskan pada sebuah mesin, karena dibutuhkan sebuah sentuhan dari manusia. Betul. Supaya kemudian anak didik kita ini tidak terasa seperti terasa seperti mesin. Betul. IE-nya digunakan untuk membuat perencanaan saja, membuat modul ajar. Nah, itu dimanfaatkan ya. Tapi kalau sama anak ya harus ada seninya itu tadi, seni mendidik ya. Nggak boleh cuma sekedar transfer of knowledge, tetapi ada ya mendidik. Itu seperti itu. Terima kasih banyak sama-sama Mbak Nur. Jumpa lagi pada podcast yang akan datang. Terima kasih banyak. Sama-sama, mohon maaf nih kalau ada hal-hal yang kurang ini di dalam menyampaikan karena waktu ya.
Oke, jadi mungkin itu baru kulit luarnya gitu. Mohon maaf juga kalau ada mungkin ada salah kata. Nggih, sama-sama. Kita berdiskusi kali ini. Nggih. Terima kasih juga para pemirsa yang menikmati acara bincang-bincang kali ini. Sampai jumpa pada acara bincang-bincang kita di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih juga. Sama-sama Mbak Nur. Sudah diundang ini. Ya.